Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneruskan materi pembelajaran kita pada untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita, ya, pembelajaran kimia kita pada hari ini. Nah, materi sebelumnya yaitu tentang kimia unsur. Nah, kemarin sudah dijelaskan secara garis besar ya mengenai kimia unsur, ya, sudah secara garis besar sudah dijelaskan ya kemarin. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ya. Kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan menjelaskan lagi secara detail ya untuk kimia unsur ini ya. Nah, jadi nanti akan kita bahas mengenai apa-apa saja yang termasuk sifat fisika dan sifat kimia serta proses pembuatan daripada unsur-unsur tersebut ya. Nah, oke, di sini sampai saat ini ya, langsung kita masuk ya. Sampai saat ini ada lebih dari 100 macam unsur yang sudah dikenal dan diidentifikasi sifat-sifat dan manfaatnya ya. Baik itu unsur bebas maupun bentuk senyawanya. Sifat-sifat unsur yang mirip itu digolongkan dalam satu golongan atau SPU ya. Nah, jadi hampir semua ya industri kimia ya, hampir semua industri kimia bahkan otomotif itu melibatkan unsur-unsur golongan utama ya. Apa saja unsur golongan utama tersebut. Nah, bagaimana kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia serta proses pembuatannya. Nah, itu akan kita pelajari di bab ini ya. Nah, jadi alam menyediakan berbagai macam unsur-unsur kimia untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Belerang ya, salah satu unsur kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku sabun mandi dan pembuatan pupuk dan lain-lain ya. Nah, jadi kimia unsur itu adalah kimia yang mempelajari tentang unsur-unsur yang ada di alam serta kegunaannya ya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke unsur-unsur gas mulia. Nah, unsur gas mulia yaitu apa-apa saja. Nah, unsur-unsur gas mulia itu dia yaitu unsur-unsur golongan 8A dalam sistem periodik. Nah, apa-apa saja unsur-unsur gas mulia yaitu He, Ne, Ar, Kr, Ce, Rn. Nah, unsur gas mulia yang pertama itu He. He itu adalah helium, neon, argon, kripton, xenon, radon ya. Jadi kalau kita lihat di tabel periodik nanti akan kita jumpai unsur gas mulia itu adalah ini ya. Nah, jadi di tabel periodik itu kan nanti bisa kita lihat golongan 8A ya. Berarti unsur golongan 8A itu adalah He, Ne, Ar, Kr, Se dan Rn. Nah, semua unsur gas mulia terdapat di udara kecuali radon yang merupakan unsur radioaktif. Unsur gas mulia yang paling banyak di udara adalah argon. Nah, jadi sejarah penemuan unsur gas mulia. Nah, sejarah penemuan unsur gas mulia itu pertama kali ya, itu dia unsur gas mulia ini ya pada tahun 1894 itu seorang ahli kimia Inggris bernama William Ramsay ya mengidentifikasi zat baru yang terdapat dalam udara. Nah, jadi sampel udara yang sudah diketahui mengandung nitrogen, oksigen dan karbon dioksida itu dipisahkan. Ternyata dari hasil pemisahan tersebut masih tersisa suatu gas yang tidak reaktif. Gas tersebut tidak dapat bereaksi dengan zat lain sehingga dinamakan argon. Dalam bahasa Yunani argos yang berarti malas.
Nah, kemudian 4 tahun kemudian Ramsay menemukan unsur baru lagi, yaitu dari hasil pemanasan mineral cleverit. Dari mineral tersebut terpancar sinar alfa yang merupakan spektrum gas baru. Spektrum gas tersebut serupa dengan garis-garis tertentu dalam spektrum matahari. Untuk itu diberi nama helium, atau dari bahasa Yunani helios yang berarti matahari. Ramsay terus melakukan penelitian dan akhirnya menemukan lagi unsur-unsur lainnya, yaitu neon, krypton, dan xenon. Kemudian unsur yang ditemukan lagi adalah radon yang bersifat radioaktif. Nah, jadi dalam penemuan ini ya, dalam penemuan William Ramsay ya, bahwasannya unsur gas mulia itu dia tidak dapat bereaksi dengan zat lain. Kemudian kita perhatikan, nah pembentukan senyawa gas mulia ya, Nah, bahwasannya sampai dengan tahun 1962, para ahli masih yakin bahwa unsur-unsur gas mulia tidak bereaksi. Kemudian seorang ahli kimia Kanada bernama Neil Bartlett berhasil membuat persenyawaan yang stabil antara unsur gas mulia dengan unsur lain, yaitu SePTF6. Keberhasilan ini didasarkan pada reaksi PTF6 tambah O2 menghasilkan O2 plus ya PTF6-. Nah, atas dasar tersebut maka untuk pertama kalinya Bartlett mencoba mereaksikan Xe dengan PTF6 dan ternyata menghasilkan senyawa yang stabil sesuai persamaan reaksi ya. Nah, Xe tambah PTF6 menghasilkan. Nah, jadi ternyata bisa ya senyawa unsur golongan 8A itu bereaksi membentuk suatu senyawa. Maka gugurlah anggapan bahwasannya gas mulia tidak dapat bereaksi. Nah, kemudian para ahli mencoba melakukan penelitian dengan mereaksikan xenon dengan zat-zat oksidator kuat, diantaranya dengan gas fluorin dan menghasilkan senyawa Sf2, Sf4 dan Sef6. Nah, ternyata bisa ya bereaksi Xe dengan fluorin, kan begitu. Nah, senyawa gas mulia He, Ne dan Ar sampai saat ini belum dapat dibuat karena tingkat kestabilan yang sangat besar. Nah, jadi ternyata bisa ya senyawa bisa dibentuk yang namanya itu senyawa yang terdapat unsur gas mulia seperti itu. Nah, untuk inilah dia senyawa gas mulia, artinya senyawa yang terbentuk dari gas mulia ya. Oke. Ternyata bisa, tetapi He, Ne dan Ar. Nah, karena kalau unsur gas mulia itu dia sudah stabil sebenarnya ya. Sudah stabil karena kan elektron valensinya sama dengan 8, kan begitu. Unsur gas mulia itu kan termasuk unsur yang stabil, kan begitu kan. Nah, jadi senyawa gas mulia He, Ne, Ar sampai saat ini belum bisa dibuat, itu mungkin karena tingkat kestabilannya yang sangat besar. Nah, seperti itu ya. Nah, kegunaan gas mulia helium ya, itu merupakan gas yang ringan, tidak mudah terbakar. Helium dapat digunakan sebagai pengisi balon udara. Helium cair digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah, juga sebagai pembantu nitrogen untuk membuat udara buatan untuk penyelaman dasar laut. Nah, jadi helium itu merupakan gas yang ringan ya, tidak mudah terbakar. Nah, helium juga digunakan sebagai pengisi balon udara. Helium cair digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah, juga pengganti nitrogen untuk membuat udara buatan untuk penyelaman air laut. Kemudian argon digunakan dalam las titanium pada pembuatan pesawat terbang atau roket. Argon juga digunakan dalam las stainless steel dan sebagai pengisi lampu bola pijar karena argon tidak bereaksi dengan wolfram atau tungsten yang panas. Neon dapat digunakan untuk mengisi lampu neon. Neon digunakan juga sebagai zat pendingin, indikator tegangan tinggi, penangkal petir, dan untuk mengisi tabung-tabung televisi. Cahaya dihasilkan dari emisi energi saat elektron yang tereksitasi kembali ke lintasan sebelumnya. Krypton bersama dengan argon digunakan sebagai pengisi lampu fluoresen bertekanan rendah. Krypton juga digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Nah, xenon dapat digunakan dalam pembuatan lampu untuk
bakterisida, pembuluh bakteri. Xenon juga digunakan dalam pembuatan tabung elektron. Radon bersifat radioaktif, digunakan dalam terapi kanker. Namun demikian, jika radon terhisap dalam jumlah banyak malah akan menimbulkan kanker paru-paru. Nah, itulah dia tadi kegunaan daripada unsur-unsur golongan gas mulia atau 8A ya. Nah, kemudian kita lanjut ke unsur-unsur gas halogen. Nah, unsur halogen itu terletak pada golongan 7A. Nah, jadi kalau kita lihat di tabel periodik, maka halogen itu dia terletak pada golongan 7A. Nah, unsur halogen itu apa saja? Fluor, klor, bromin, dan iodin. Halogen berarti unsur pembentuk garam. Nah, berarti halogen ini dia termasuk unsur pembentuk garam ya. Nah, bisa kita lihat sifat-sifat fisika unsur halogen ya. Nah, sifat fisikanya yang pertama itu wujud zat ya, Wujud zatnya pada suhu kamar fluorin dan klorin berwujud gas, kan begitu. Bromin berwujud cair. Bromin mudah menguap pada suhu kamar. Iodin dan astatin berwujud padat ya. Iodin dan astatin berwujud padat. Iodin dapat menyublim pada suhu kamar. Warna dan baunya, unsur halogen memiliki bau yang merangsang dan uapnya sangat berbahaya bagi mata dan tenggorokan. Unsur-unsur halogen memiliki warna yang berbeda, yaitu fluorin berwarna kuning, klorin berwarna hijau ke kuning-kuningan, bromin berwarna hijau berwarna merah kecoklatan, iodin berwarna ungu. Nah, sifat-sifat kimia ya. Sifat kimianya gimana? Nah, semakin ke atas dalam golongan 7A, kelarutan unsur-unsur halogen dalam air makin besar. Nah, jadi semakin ke atas, nah kan kalau misalkan unsur halogen dari atas ke bawah itu kan dia unsurnya fluorin, klorin, kemudian bromin ya, iodin, kan begitu. Nah, jadi dari atas ke bawah ya. Semakin ke atas, maksudnya dari bawah ke atas dalam golongan 7A, kelarutan unsur-unsur halogen dalam air semakin besar. Berarti dari iodin ke fluorin, maka kelarutannya semakin besar. Unsur fluorin juga mampu bereaksi dengan air, menghasilkan HF serta halogen ya. Unsur fluorin juga mampu bereaksi dengan air menghasilkan HF serta oksigen ya, Unsur iodin sukar larut dalam air, tapi mudah larut dalam Ki karena I2 akan bergabung dengan imin membentuk I3-min. Iodin juga mudah larut dalam pelarut-pelarut organik seperti kloroform, CCl4 dan CCS4 ya. Nah, jadi itu ya untuk kelarutannya ya. Jadi semakin ke atas kelarutan unsur-unsur halogen dalam air semakin besar ya. Oke. Nah, kemudian kereaktifan dan daya oksidasi ya. Fluorin adalah unsur halogen paling reaktif. Ya. Semakin ke atas dalam golongan 7A, keelektronegatifan unsur halogen semakin besar ya. Fluorin adalah unsur halogen paling reaktif. Semakin ke atas dalam golongan 7A, keelektronegatifan unsur-unsur halogen semakin besar ya. Nah, jadi kalau tadi kan kelarutannya dari bawah ke atas kan gitu, dia kelarutannya dalam air semakin besar kan begitu kan, semakin besar. Nah, kalau dia
kereaktifan dan daya oksidasi, berarti semakin ke atas semakin besar juga, sama ya, sama. Nah, berarti di sini dari I ke F, maka dia semakin besar, kan gitu, sehingga memiliki sifat oksidasi yang semakin kuat. Dalam golongan 7A, fluorin merupakan oksidator terkuat. Berarti di sini yang paling kuat itu adalah fluorin ya, dan iodin merupakan oksidator terlemah. Oksidator itu maksudnya yang dia daya oksidasi ya. Nah, kemudian reaksi kimia dengan unsur non logam. Nah, unsur halogen dia dapat bereaksi dengan unsur logam membentuk senyawa garam dan yang bersifat ionik ya. Nah, reaksi dengan unsur non logam, unsur hidrogen mudah bereaksi dengan semua unsur halogen membentuk senyawa halida atau HX. Unsur halogen juga dapat bereaksi dengan oksigen, fosforis dan beberapa unsur non logam lain. Dengan nitrogen, unsur halogen tidak dapat bereaksi secara langsung. Nah, asam-asam halogen ya. Jadi asam-asam dari unsur halogen itu dia HF, HCl, HBr, HI ya. Nah, asam oksiklornya dia misalkan Cl ya. Itu dia membentuk asam HClO atau asam hipoklorit ya. Kalau asam HF asam klorida, HCl asam klorida, HBr asam bromida, asam iodida, HClO2 asam klorid, HClO3 asam klorat, HClO4 asam perklorat. Nah, kegunaan unsur halogen dan senyawanya. Nah, unsur halogen itu dia fluorin ya, digunakan dalam pembuatan freon sebagai gas pendingin pada refrigerator atau kulkas dan AC atau air conditioner. Fluorin digunakan dalam pembuatan teflon. Garam fluorida ditambahkan pada pasta gigi atau obat kumur untuk mencegah kerusakan gigi. Asam fluorida dapat melarutkan kaca sehingga dapat digunakan untuk membuat lukisan kaca atau memburamkan kaca. Klorin atau asam klorin itu dia asam klorida HCl digunakan untuk menghilangkan karat dari besi tua ya. Ion hipoklorit ClO- digunakan sebagai pemutih untuk membunuh bakteri dan jamur pada air. Nah, jadi klorin ini dia dalam bentuk asam klorida ya, dalam bentuk ion hipoklorit. Nah, klorin juga digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan insektisida. Nah, bromin itu senyawa AgBr digunakan dalam fotografi. Senyawa bromin atau KBr, NaBr digunakan sebagai zat sedatif atau obat penenang obat tidur. Kemudian iodin digunakan sebagai iodium tinctur, I2 dalam pelarut alkohol untuk obat luka. Nah, senyawa Ki digunakan sebagai obat anti jamur. Senyawa KiO3 ditambahkan pada garam dapur sehingga zat adiktif unsur iodin untuk mencegah penyakit gondok ya. Nah, unsur-unsur, nah itulah dia tadi unsur-unsur gas halogen ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur golongan alkali ya. Nah, alkali itu apa-apa saja? Alkali itu berarti dia golongan 1A ya. Nah, alkali itu dia unsur-unsurnya adalah Li, Na, K, Rb, Cs dan Fr ya. Nah, sifat-sifat umumnya ya, mempunyai konfigurasi elektron Np N N tambah 1 S1. Berarti dia elektron terakhirnya itu adalah sama dengan 1 ya, mempunyai valensi sama dengan 1 atau elektron valensi sama dengan 1. Nah, memiliki energi ionisasi kecil karena itu sangat elektropositif. Semakin ke bawah makin elektropositif ya. Mempunyai elektron positif 1, bersifat reduktor kuat serta sangat reaktif dan dapat bereaksi dengan air. Berarti dia sangat reaktif. Di mana M adalah logam alkali.
tidak ditemukan di alam dalam keadaan bebas ya. Pembuatannya, karena logam alkali merupakan reduktor kuat, maka tidak dapat dibuat dengan cara mereduksi oksidanya. Untuk memperolehnya hanya dapat dilakukan dengan elektrolisa. Nah, kegunaan natrium. Nah, di sini langsung kita masuk ke kegunaan unsur-unsur golongan alkali ya. Nah, natrium ketika dia dalam bentuk senyawa NaCl atau garam NaCl ya, itu dia bisa dibuat dalam pembuatan sabun, pendingin, pengawet. Kemudian Na3PB8 itu sebagai pengisi lampu natrium. NaNO3 ya, itu bisa disebut sendawa Chili ya, sumber untuk pupuk. Na2SO4 10H2O kristal ya, itu untuk membuat kaca ya. NaHCO3, jadi Na-nya ini dia sudah dalam bentuk senyawa ya. Dia dipakai untuk membuat senyawa, itu artinya maksudnya lebih daripada satu atom kan begitu. Dipakai untuk membuat kue supaya mengembang. NaOH itu soda api untuk membuat sabun keras, kertas, benang, pemurnian minyak. NaI untuk membuat hormon kelenjar gondok. NaBr obat penenang. Na2O2 oksidator kuat dan bahan pemutih. Kegunaan kalium dia dalam bentuk senyawa KOH, itu untuk pembuatan sabun lunak, mudah larut dalam air. KClO oksidator untuk korek api. KNO3 sebagai pupuk dan juga sebagai oksidator korek api, dan mesiu KCl sebagai pupuk. Nah, itu dia kegunaan unsur-unsur golongan alkali ya. Alkali ini merupakan unsur yang sangat reaktif ya. Apabila kita mereaksikannya dengan air, dia mudah meledak seperti itu ya. Nah, kemudian unsur-unsur golongan alkali tanah. Unsur-unsur golongan alkali tanah yaitu apa aja? Be, Mg, Ca, Sr, Ba dan Ra. Nah, ini termasuk golongan 2A ya. Unsur-unsur golongan alkali tanah kalau kita lihat dalam tabel periodik, nah itu dia termasuk golongan 2A. Unsur-unsurnya apa saja? Be, Mg, Ca, Sr, Ba dan Ra. Nah, sifat-sifat umumnya dia memiliki elektron valensi terluar itu sama dengan 2. Kecenderungan membentuk senyawa ion dengan valensi positif 2, kecuali Be yang cenderung berikatan kovalen. Nah, Be tidak bereaksi dengan air, Mg bereaksi dengan air panas, Ca, Sr, Ba bereaksi dengan air dingin, semuanya dapat bereaksi dengan asam encer, hanya Be yang bereaksi lambat ya. Nah, jadi dia cenderung membentuk senyawa ion dengan valensi 2 ya. Be tidak bereaksi dengan air. Oke. Nah, M itu merupakan logam alkali tanah ya. Logam alkali tanah itu maksudnya logam golongan 2A ya kan. Di alam umumnya terdapat sebagai ion M2+ dan banyak ditemukan dalam air laut sebagai garam, MgCl2, CaO dan lain-lain. Oke. Nah, pembuatannya ya itu dengan misalkan dia MgO ya, MgO, maka dia di sini elektrolisa klorida atau fluorida cair reduksi dengan karbon atau Al. Nah, berarti dia di sini dipanaskan hingga suhu 2000 derajat Celcius ya, melalui proses elektrolisa klorida ya, reduksi dengan karbon dan aluminium, itu nanti dihasilkan zat Mg dan CO2 dan CO ya, karbon monoksida. Kemudian kalau misalkan BaO ya, BaO dia direaksikan dengan aluminium akan menghasilkan Ba dan Al2O3. Nah, kemudian pembuatan logam alkali tanah bisa juga dia dengan
apa namanya Be misalkan kan, penggunaannya ya, maksudnya penggunaan logam alkali tanah Be dia transparan terhadap sinar X, digunakan untuk tabung sinar X. Nah, Be itu dia digunakan untuk tabung sinar X. Mg digunakan untuk bahan konstruksi pesawat terbang dan mobil ya. Nah, oke. Kalau magnesium dicampur dengan tanah liat dijadikan batu bata ya. Nah, itu dia dalam bentuk senyawa MgO ya, MgO campur dengan tanah liat dijadikan bata tahan api untuk tanur. MgCO3 digunakan untuk tapal gigi dan kosmetik. MgSO4 7H2O yaitu untuk obat cuci perut. Kemudian kalsium. Nah, kalsium ini dia lumayan banyak kegunaannya. Dia bisa dilihat dalam bentuk senyawa kalsit. Dia digunakan pada pembuatan kaca dan semen. CaSO4 2H2O itu nama senyawanya adalah gips, digunakan untuk pembalut pada kasus patah tulang. CaOCl2 atau kaporit digunakan sebagai bahan pembunuh kuman. Nah, kemudian barium dalam bentuk senyawa BaO2 digunakan sebagai oksidator sangat reaktif. Ba dalam bentuk senyawa BaCO3 digunakan sebagai racun tikus. BaSO4 digunakan sebagai zat putih. BaNO3 dua kali dipakai sebagai bahan kembang api. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke aluminium dan senyawanya ya. Nah, aluminium ini termasuk ya, dia termasuk termasuk salah satu unsur yang memiliki ciri khusus kan, seperti itu kan. Nah, jadi makanya bisa dibuat dia sebagai unsur yang perlu untuk dipelajari kan begitu. Aluminium merupakan unsur ketiga terbanyak dalam kerak bumi ya. Aluminium itu nanti bisa dilihat di tabel periodik ya. Nah, aluminium itu memiliki kelimpahan terbanyak di kulit bumi setelah oksigen dan oksigen. Nah, jadi oksigen 49,3%, silikon 25,8% dan aluminium 7,6%. Nah, jadi aluminium terutama terdapat dalam mineral aluminosilikat dan yang ditemukan berasal dari batuan kulit bumi. Akibat perubahan alam, batuan ini membentuk lempung yang mengandung aluminium. Namun demikian, aluminium tergolong logam yang relatif mahal karena mineral yang dapat dijadikan sebagai sumber aluminium sangat terbatas dan senyawa aluminium sukar direduksi. Adapun mineral yang merupakan sumber aluminium hanyalah bauksit ya, bauksit. Mineral lainnya yang cukup bernilai yaitu kriolit Na3AlF6. Di Indonesia bauksit terdapat di Pulau Bintan dan Kalimantan Barat. Nah, itu dia ya, aluminium. Kemudian ada lagi unsur karbon dan silikon. Nah, karbon dan silikon di alam itu dia bisa dilihat ya, bisa dibaca. Unsur yang melimpah juga ya di alamnya silikon. Nah, sifat-sifat karbon dan silikon ya. Karbon berupa bentuk alotrof dari karbon yang berupa kristal adalah grafit dan intan. Jadi grafit dan intan itu bisa dilihat ya. Grafit itu dia berarti dia adalah tersusun dari karbon kan, seperti itu. Intan juga tersusun dari karbon. Nah, grafit dia sifatnya lunak, berwarna hitam, mengkilat dengan struktur berlapis, dapat mengantarkan listrik. Intan bersifat keras, tidak berwarna dan transparan terhadap cahaya, tapi intan tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, perbedaan sifat grafit dan intan itu ada di strukturnya ya. Oke. Nah, kemudian grafit memiliki lapisan struktur beraturan, sedangkan karbon tidak beraturan, karbon amorf ya.
Nah, ini ya bisa dilihat gambarnya. Nah, oke, mungkin ya akan kita lanjutkan ya materi kita minggu depan karena waktu sudah habis ya. Demikianlah materi kita pada hari ini ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Untuk selanjutnya itu akan kita bahas tentang unsur-unsur yang lainnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.